Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita serukan namanya. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Elohenu, Yahweh. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Fael. Kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Karena kami sungguh bangga Engkau sudah memilih kami menjadi umat-Mu, sehingga kami boleh mengenal nama-Mu yang benar. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau selalu menyertai, mengasihi setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Dan terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh datang pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami sudah memuji nama-Mu, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan memberikan kesembuhan ilahi bagi kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan keputusasaan Tuhan memberikan harapan yang baru bagi setiap kami. Dan bahkan kami yang datang dengan kebimbangan Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kesusahan, dengan kegelisahan, Tuhan yang akan menghiburkan kami, sehingga kami boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dan bila kami boleh menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan dalam hidup kami bersama-sama dengan Engkau ya Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu menang mengatasi permasalahan kami. Terima kasih Bapa, dan kira Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman yang ditaburkan ini menjadi kol HL, menjadi suara-Mu yang berbicara di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin benar di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan Engkau menguasai peralatan yang kami pakai supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes. Yes or no? Yes, yes. Wow. Ya Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering lihat ada anak bertengkar gitu kan, rebutan mainan itu biasa Saudara ya. Ada orang rebutan harta itu juga sudah biasa. Tapi tahukah Saudara bahwa ada orang yang rebutan Tuhan Saudara? Maka dari itu pada pagi hari ini saya berjudul rebutan Tuhan. Mungkin terlihat atau terdengar aneh gitu ya. Bagaimana bisa Tuhan kok diperebutkan gitu kan? Kok orang bisa rebutan gitu loh. Hamba wes bersama-sama gitu kan.
menyembah Tuhan yang sama begitu. Tetapi tidak demikian kenyataannya. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi nih. Apa itu rebutan Tuhan dan bagaimana maksudnya ya. Kita lihat dulu arti dari kata Tuhan. Arti dari kata Tuhan itu apa? Saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Itu Tuhan, saudara. Ya, jadi pokoknya sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Itulah disebut dengan Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat tadi saya sempat sampaikan bahwa ada orang yang rebutan Tuhan. Ada beberapa saya kasih contoh ya. Rebutan Tuhan itu seperti apa? Yang pertama ada yang berpikir bahwa semua orang ini menyembah Tuhan yang sama begitu. Tuhan yang satu hanya caranya saja yang berbeda. Jadi semua orang agama-agama yang lain dan keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda itu di seluruh dunia itu menyembah Tuhan yang satu. Ada orang yang beranggapan seperti itu. Hanya caranya saja yang berbeda. Nah, ada orang yang berpikir pokoknya Tuhan itu cuma satu gitu. Cuman caranya aja yang lain-lain. Nah, kita lihat cocokkan dulu dengan firman Tuhan. Kira-kira seperti apa? Kita lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6 dikatakan sebab bahkan jika barangkali ada yang disebut ilah-ilah baik di langit maupun di bumi. Sebagaimana memang ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Tetapi bagi kita ada satu Elohim, yaitu Bapa yang daripadanya segala sesuatu ada. Baginya juga kita ada. Dan satu Tuhan yaitu Yeshua HaMasyiah yang melalui dia segala sesuatu ada, melalui dia juga kita ada. Jadi berdasarkan kitab suci bahwa memang ada banyak Tuhan begitu. Tetapi bagi kita umat Bapa Yahweh, bagi kita Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan kita, yaitu Yeshua HaMasyiah. Satu lagi di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26. 1 Tawarikh 16 ayat 26 dikatakan sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Jadi memang ada banyak ilah, banyak Elohim saudara. Tetapi yang bagi kita, iman kita, Elohim yang sebenarnya adalah Tuhan yang kita sembah. Amin. Yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasyiah. Dialah Yahweh yang menjadi dalam rupa manusia. Yaitu Yeshua HaMasyiah. Orang lain mentuhankan yang lain, silahkan saja. Begitu. Itu iman mereka. Tetapi iman kita adalah ini. Begitu. Dan kalau kita perhatikan, kalau orang bilang semua orang di bumi ini menyembah Tuhan yang sama, lalu acaranya saja yang berbeda. Pertanyaannya, kalau Tuhannya sama, satu, kenapa ajarannya berbeda? Betul enggak? Ajarannya macam-macam, gitu loh. Yang satu boleh berdoa di depan patung, yang satu enggak boleh. Yang satu, yang lainnya boleh punya istri lebih dari satu, yang satu enggak boleh. Yang satu boleh pakai bekerja sama dengan roh-roh, yang satu enggak boleh. Ya kan? Itu kan ajarannya lain-lain. Kalau satu, Tuhan satu, terus kenapa kok ajarannya beda? Apakah Tuhannya lupa? Apakah Tuhannya, pilih kasih, kalau di bangsa ini bolehlah. Kalau bangsa ini jangan. Ataukah begitu? Kan tidak seperti itu. Saya pernah diskusi ini juga ketika saya kuliah dengan teman saya. Keyakinan yang lain begitu. Dia bilang semua tuh Tuhan tuh samalah, hanya caranya saja. Saya pikir enggak. Kalau sama terus yuk kenapa beda-beda gitu. Ya kan? Apakah seperti itu begitu Tuhannya? Berarti tidak konsisten dong. Iya kan?
Nah, jadi Kak orang wes pokoknya Tuhanmu ya Tuhanku, cuman caraku gini gitu loh. Jadi merebut Tuhan dengan caranya sendiri begitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini yang sering kali kita lihat juga khususnya di Indonesia, bahwa Kristen di Indonesia ini sebetulnya sedang memperebutkan Allah sebagai Tuhannya begitu. Rebutan gitu kan. Akhirnya orang Kristennya sendiri merasa bahwa Allah ini sudah dipakai oleh orang Kristen Arab sehingga dari dulu sebelum Islam lahir pun sudah ada. Sehingga berarti itu punya Kristen katanya begitu. Nah sedangkan orang Islam sendiri juga mengatakan bahwa Tuhannya namanya Allah begitu. Jadi akhirnya rebutan begitu ya. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok orang Kristen bisa rebutan gitu loh. Padahal sudah jelas di dalam kitab Yesaya 42 ayat 8 itu dikatakan bahwa namanya itu Yahweh. Kenapa kok orang Kristen bisa merebut Tuhannya orang lain gitu loh. Kan lucu gitu. Nah ini karena orang Kristen itu tidak kenal Tuhannya. Bahkan ada pendeta yang berpikir bahwa Tuhannya orang Islam dan orang Kristen itu sama. Kan lucu saudara. Aneh gitu loh. Iya kan? Lah kalau sama kenapa nggak jadi satu saja? Betul enggak? Kenapa kok ajarannya lain? Kitab sucinya lain gitu loh. Ya kan? Maka dari itu sebetulnya adalah Tuhannya sendiri-sendiri, beda pribadi gitu loh. Maka dari itu khususnya orang Kristen yang masih menggunakan nama Allah di dalam kekristenan, boleh dengarkan ini sampai selesai ya, jangan marah dulu ya. Ya. Kenapa kok bisa? Karena tidak mengenal Tuhannya sendiri. Karena tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 42 ayat 8 dikatakan, Akulah Yahweh, itulah namaku dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah sangat jelas sekali dalam ayat ini mengatakan bahwa aku ini Yahweh itulah namaku. Jelas sekali namanya Yahweh, bukan Allah, begitu loh. Kalau Allah itu Tuhannya sesama saudara kita, orang Islam, ya kan? Nah, banyak orang Kristen itu tidak tahu nama Tuhannya, saudara. Bahkan ini kisah nyata yang saya alami sendiri. Ketika dulu saya kuliah, tidak tahu sekarang dia sudah tahu apa belum ya. Waktu saya memberitakan nama Bapak ini kepada teman saya, orang Kristen juga. Dia bilang gini, loh namanya Bapak itu siapa? Ya Bapak. Bapak siapa? Ya Bapak katanya. Loh apa ya tadi? Ini loh saudara, bukti bahwa orang Kristen tidak kenal nama Tuhannya sendiri. Sama kayak anak kecil tuh, kalau ditanyain, bapakmu siapa? Bapakmu siapa namanya? Papa. Siapa Papa? Lah ya Papa itu siapa namanya? Papa. Ya lucu lah. Iya kan? Kalah sama anak saya. Ditanyain dedinya siapa namanya? Sudah bisa jawab. Bukan dedinya siapa namanya? Dedi. Siapa namanya? Ya Dedi. Ya nek memang namanya Dedi, D-E-D-I ya. Lain cerita, tapi dedinya kan bukan itu namanya. Namanya kan Simeon, gitu loh. Sama halnya dengan kita, orang Kristen. Bapak Sorgawi namanya siapa? Bukan Bapak, tidak ada namanya Bapak. Ya, Bapak itu sebutan. Nah, sedangkan namanya itu adalah Yahweh. Sudah sangat jelas sekali. Maka dari itu seharusnya orang Kristen tidak perlu rebutan Tuhan. Karena kita sudah punya Tuhannya sendiri. Dan rebutan apa doa kayak sama saja seperti anak kecil, ini papaku, enggak, ini papaku, ini papaku. Betul tak sudah? Kan aneh jadinya, lucu toh. Bukti bahwa tidak kenal Tuhannya sendiri. Nah, sekarang intinya adalah bagaimana supaya tidak rebutan Tuhan. Khususnya orang Kristen ya, saya ngomong orang Kristen dan termasuk yang sudah menggunakan nama Bapak Yahweh, ini juga penting. Nanti kita akan sampai ke sana. Mungkin bagian yang ini, itu kan saya enggak lah ya, saya enggak rebutan Tuhan. Tetapi kita perlu perhatikan bagian-bagian yang lain. Bukti kalau kita tidak rebutan Tuhan, beberapa hal yang harus kita lakukan. Nanti kita akan sampai ke situ ya. Yang pertama, baca
kitab sucinya, saudara. Supaya tidak rebutan Tuhan, itu bacalah kitab sucinya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Jadi seharusnya kalau orang Kristen itu baca kitab sucinya, dia harusnya tahu nama Tuhannya sendiri. Cuman masalahnya kitab sucinya terjemahannya salah gitu loh, saudara. Bahkan nama Yahweh pun cuman satu di belakang. Nah, enggak tahu nek sing TB2 ini sekarang seperti apa. Saya dengar di kamus sudah enggak ada tuh nama Yahweh itu. Jadi sangat disayangkan sekali begitu. Mau baca kitab suci tapi masalah terjemahan kitab suci sing salah gitu loh. Ya toh? Tapi kalaupun salah itu kita masih bisa melacak sebetulnya. Yang benar itu seperti apa? Kan pasti di situ tulisannya huruf besar semua, Tuhan, TUHAN huruf besar semua. Harusnya kan kita mikir, aku ini Tuhan huruf besar semuanya. Itulah namaku, berarti namanya Tuhan. Lah, Tuhan itu kan sebutan, gitu kan? Nah, harusnya kita mulai mengacu ke bahasa aslinya. Kita mengacu ke bahasa asli kitab suci. Dan kita ketika mengacu ke bahasa asli kitab suci, maka kita tidak akan salah. Karena kitab suci aslinya nggak mungkin salah. Oleh karena itulah kita mengacu kepada bahasa Ibrani. Ya, bukan berarti kita harus ahli dalam bahasa Ibrani. Loh sekarang loh saudara, ada aplikasi tinggal diklik itu nanti keluar artinya apa, seperti itu. Ya, dan banyak pengajaran-pengajaran khususnya Bapak Gembala kita sudah mengajarkan tentang hal ini banyak sekali. Maka dari itu jemaat GPF Surya Kebenaran harus ngerti tentang nama Bapa Yahweh. Amin. Kalau ditanya harus bisa jawab. Nek ditanya gak bisa jawab, waduh, menyedihkan sekali saudara. Karena disinilah salah satu epicentrum terbesar di Indonesia tentang nama Bapa Yahweh. Salah satunya, saudara ya. Maka dari itu jemaatnya harusnya ngerti, ngelotok tentang nama Bapa. Kalau ditanya, kalau bingung bacalah, dengarkan YouTube sanggahan dari Bapak Gembala kita. Dan bacalah pertanyaan umum seputar nama Bapa Yahweh dan Allah. Sehingga kita nggak ngerebut-rebut Tuhannya orang lain. Nah wajar saja kalau sesama kita marah karena Tuhannya direbut. Nah kalau mau menyembah Tuhannya mereka ya harus caranya juga harus sama dong. Ya kan? Tapi masalahnya kan orang Kristen kalau menyebut Allah disuruh sholat kan tidak mau. Ya toh? Kan lucu gitu loh. Maka dari itu kita harus betul-betul membaca kitab sucinya. Bacalah kitab suci kita, saudara. Baca Alkitab. Ya. Ada usulan bahwa untuk membuat jemaat bisa membaca kitab suci, dibuatlah grup WA khusus untuk mengingatkan membaca kitab suci. Kira-kira saudara mau atau tidak yang sok lali, maca kitab suci sok lali, sering-sering lupa, ya toh? Kalau mau dibuatkan grup, nanti masuklah di grup itu, dan di grup itu khusus untuk mengingatkan membaca kitab suci. Padahal kita di Warta itu juga sudah ada tulisan untuk daftar pembacaan kitab suci dari hari ke hari. Sehingga kalau sudah 1 tahun full, itu kita sudah khatam Alkitab, gitu loh saudara. Lah nek lupa terus kan enggak ada yang ngingetin. Lah supaya ada yang mengingatkan, masuklah di grup. Gimana saudara? Ya, kita perlu buat grup itu saudara, supaya ada kemauan tapi kok lali terus yo. Ya wis, masuklah grup itu nanti diingatkan. Dan di situ enggak ada obrolan yang lain. Khusus cuman baca kitab suci. Nah, nanti kalau mau silahkan masuk grup saja. Nanti WA-nya nanti dimasukkan di
link grupnya nanti dimasukkan di grup besar kita. Yang mau saja, yang enggak mau ya enggak apa-apa gitu. Ya, nanti pengumuman enggak masuk di situ. Pengumuman masuk di grup besar. Gitu. Begitu kira-kira kalau mau saudara ya. Supaya ada mengingatkan. Oh, kalau di warta mungkin 2-3 pasal, aduh banyak sekali. Nah, mungkin mau 1 pasal dulu kah, 1 hari, ataukah mau ngikutin warta, di warta sudah ada supaya nggak tumpang tindih begitu. Atau bagaimana, nah nanti teknisnya gampang, nanti bisa dibicarakan. Gitu? Gitu. Atau mungkin sesuaikan saja sama warta, tetapi di grup WA-nya diingatkan, begitu. Atau bisa juga, diingatkan saja di grup besar, kakek grup aku WA-nya lah. Ya kan, kadang-kadang kan orang gitu, wah kebanyakan grup. Punya saya aja grup saya tak hitung ada 20-an grup saudara. Grup apa wae itu. Ada grup alumni, ada grup gereja, ada UPY, ada yang lain. Begitu. Ya. So, begitu saudara. Mungkin bisa kalau kakek berpikir, waduh kakek grup, ya sudah nanti di grup besar diingatkan. Cuma kadang-kala masalahnya kalau di grup besar itu dong ketumpuk-tumpuk gitu loh saudara. Apalagi ini ada yang ulang tahun. Gitu. Satu yang mengucapkan ulang tahun semuanya ikut. Gitu. Biasanya yang mempelopori adalah Pak Ari. Sudah jam 12 lebih dikit biasanya itu sudah ada WA. Selamat ulang tahun begitu. Bahkan ketika ada yang salah ngucapin selamat ulang tahun pun enggak baca atas-atasnya, pokoknya. Padahal sudah direvisi sama yang ulang tahun. Maaf hari ini bukan ulang tahun saya begitu. Akhirnya nganu semua. Nah, kenapa ketumpuk-tumpuk? Orang kan malas baca, kadang-kadang buka grup, sudah sekian puluh gitu kan, malas saya baca kadang-kadang. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk menolong kita semua sebetulnya, saudara. Untuk menolong kita membaca kitab suci. Supaya apa? Kita ngerti isinya itu apa gitu loh. Nah, sungguh ironis dan memalukan kalau orang Kristen tidak kenal Tuhannya sendiri karena tidak membaca kitab suci. Ketok banget gitu loh. Berapa banyak kalau saya khotbah di persekutuan ya, di tempat-tempat lain itu kadang-kadang tak tanya, terutama anak-anak muda gitu, tak tanya. Siapa yang sudah pernah membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu? Kejadian sampai Wahyu loh ya. Sedikit, bahkan pernah tidak ada sama sekali dalam satu komunitas. Ngeri gak saudara? Ngeri itu saudara. Ngeri. Iya toh? Tak korting. Nek gitu perjanjian lama saja ada yang sudah pernah baca belum? Ya belum ada saudara. Parah. Perjanjian baru tok. Lebih dikit toh. Oke ada 1-2. Masih cuman 1-2 berapa gelintir orang saudara. Saya tanya Injil saja lah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu sudah tambah lagi. Tapi masih sedikit saudara, kan lucu. Itu sungguh ironis. Dan memalukan sekali. Kita harusnya membaca kitab suci paling tidak minimal 1 kali dalam seumur hidup gitu loh saudara. Minimal. Sehingga kalau ditanya bisa jawab gitu loh. Mosok katanya orang Kristen kitab suci itu buku panduan katanya. Lah enggak pernah baca buku panduan nih. Itu sungguh ironis dan malu-maluin gitu loh. Ya. Oleh karena itu mari kita baca kitab suci kita. Maka kita akan ngerti. Sehingga kita tidak lagi merebut Tuhannya orang lain. Kalau mau bertuhannya orang lain, ya sudah log out aja sekalian, log in ke ajarannya mereka kan begitu. Jangan setengah-setengah. Itu malah bikin rancu dan bikin apa? Bikin konflik horizontal gitu loh. Nah, ini khususnya untuk orang Kristen yang masih sebut Allah. Jangan merebut Tuhannya orang lain. Lalu yang kedua, pelajari kitab sucinya. Baca tidak cuma baca tok sekarang, levelnya lebih lanjut, yaitu mempelajari kitab sucinya. Dipelajari saudara. Ada pertanyaan catetin, tanyakan. Dulu saya begitu saudara, masih remaja, saya bacain kitab suci kok aneh yo, tak tulisi, tak tanyakan
ke Dedi, ke Bapak Gembala. Tanya, kok begini, kok begitu. Nanti dipelajari kalau ada hal-hal yang ini. Nah, demikian pula kita pelajari kitab suci kita. Kalau ada yang membingungkan, tanyakan. Nanti kalau kami tidak bisa jawab, kami akan juga cari jawabannya. Begitu. Bukan berarti kami jadi ahli kitab. Terus ahli ngerti jawabannya semua. Ya enggak juga. Tapi paling tidak untuk hal-hal yang sehari-hari yang umum ditanyakan, kita paling tidak ngerti maksudnya. Begitu loh saudara. Dan kita juga mempelajari apakah kitab suci kita ini benar apa enggak. Gitu loh. Ada kontradiksi apa enggak. Kontradiksi itu bertentangan satu dengan yang lain. Dan kita cocokkan. Kalau dibilang pernah ada dibangun ini, dibangun itu, kita cek apakah sesuai dengan sejarah atau tidak. Apakah sesuai dengan arkeologis atau tidak, bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti sejarah itu loh. Ada apa enggak gitu. Dicocokkan. Kalau dibilang ada pernah dibangun bait suci yang megah gitu, memang ada enggak reruntuhannya? Nah, kita cek ke Israel sana ada. Enggak usah harus pergi ke Israel juga, tapi kita bisa cari di internet dengan sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan di Blogspot atau WordPress, itu tidak sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya sumber yang bisa dipertanggungjawabkan itu belakangnya org. Biasanya meskipun .com juga ada. Kita cek gitu loh. Ahli bener enggak nih yang bahas gitu loh. Dan kita yakini bahwa Alkitab kita tidak ada kontradiksi. Dan bahkan itu sesuai dengan sejarah. Dan bahkan banyak bukti-bukti arkeologis yang membuktikan bahwa hal itu pernah terjadi. Kayak bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir di Laut Merah. Ketika mereka menyeberangi dan akhirnya di kitab suci diceritakan bahwa laut itu nutup lagi dan menewaskan seluruh tentara Mesir. Itu ada bukti arkeologisnya. Ada penemuan yang menunjukkan bahwa seperti itu roda kereta di tengah laut, saudara. Yang sudah jadi terumbu karang. Itu buktinya. Gitu loh saudara. Pelajari sungguh-sungguh kitab suci kita. Dan pelajari sifat-sifatnya. Yang ketiga, mempelajari sifat-sifat Tuhan kita melalui kitab sucinya. Dan jalinlah hubungan dengan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, penyembah Bapa Yahweh, kita harus juga mempelajari sifat-sifat Bapa Yahweh. Dengan apa? Dengan cara mempelajari kitab sucinya dan kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita ngerti, oh sifatnya Tuhanku tuh seperti ini, seperti itu gitu loh. Sehingga kalaupun ada orang yang bilang, loh bukankah Yahweh itu nama dewa? Kita bisa ngerti jawabnya, loh sifatnya kok beda, berarti beda. Ada orang yang memberi nama, dulu memang ada suatu bangsa yang memberi nama dewanya itu dengan nama Yahweh. Tetapi kan yang muncul duluan yaitu adalah Yahweh. Itu mereka copy paste. Cuman sifat-sifat dari Yahweh yang sebagai dewa itu dengan Tuhan kita kan lain. Gitu loh. Sehingga kita bisa ngerti, bisa membedakan. Kita enggak lagi rebutan Tuhan. Kita tidak lagi bingung juga kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yahweh itu kan nama dewa. Gitu. Kita enggak bingung. Kenapa? Karena patokan kita adalah kitab suci. Dan terlebih kalau kita ini mempunyai hubungan erat dengan Tuhan. Maka dari itulah mari kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Jangan cuma rutin rajin ke gereja saja. Itu enggak cukup. Tetapi kita mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan, saudara. Pelajari sifat-sifatnya. Oh Tuhan itu suka yang begini. Oh Tuhan gak suka yang begitu. Sehingga kita bisa ngerti berdasarkan sifat-sifat Tuhan kita. Kita bisa melakukan, oh Tuhanku gak suka kalau aku main klenik.
ya sudah, jangan dilakukan, kan begitu. Oh, Tuhanku suka kalau aku ini taat, ya sudah taatlah, begitu loh. Sehingga seperti itu, kita bisa ngerti dan bagaimana kita harus bertindak, gitu. Karena kita tahu, kita bertindak berdasarkan sifat Tuhan kita. Kan kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, gitu loh saudara. Katanya cinta Tuhan, betul gak? Siapa yang cinta Tuhan, angkat tangan? Ya semuanya. Kalau cinta, ya toh, kalau cinta itu selalu ingin menyenangkan pribadi yang dicintai, betul gak? Ada orang yang cinta, tetapi malah menyakiti terus? Ada? Itu namanya hubungan toksik. Ada saudara, ini pacaran tuh anak muda itu loh, wakah saudara. Tapi anehnya sudah tahu disakiti, kantel lah, aneh itu. Sama kamu sakit, tetapi tanpa kamu akan lebih sakit. Ayo ngawur itu. Tanpa kamu sakit, bersama kamu sakit, tanpa kamu bebas dari rasa sakit dong, iya kan? Begitu harusnya. Ya, jadi ini anak-anak muda sekaligus saya singgungkan ke sini sekalian. Buat para anak-anak muda nih, kalau hubunganmu toksik, pacarmu itu toksik, sering menyakiti kamu, pertanyakan, berarti apakah dia itu cinta sama kamu apa enggak? Atau hanya manipulatif saja? Apalagi belum apa-apa sudah kasar, belum apa-apa sudah memaksa untuk melakukan hubungan seks, sudahlah langsung cukup sekian dan terima kasih, putuskan cari yang lain, beres. Makanya nek masih pacaran, ojo cinta mati. Jangan cinta-cinta banget lah. Biasa aja. Karena apa? Masih pacaran itu apapun masih bisa terjadi saudara. Betul gak? Ya kan? So gitu. Kalau hubunganmu toksik sudah tinggalkan. Kalau orang yang waras, yang benar, kalau kita cinta, ya kita lakukan supaya yang kita cinta itu senang. Tanpa ada maksud embel-embel di belakangnya. Supaya kita diberkati, supaya dapat mujizat, supaya utang lunas dan sebagainya. Tidak begitu, itu enggak cinta namanya. Itu kalau begitu namanya masih ada pamrih. Kita rajin ke gereja, taat. Neng ujung-ujungnya apa? Pengen diberkati. Pengen dapat mujizat, kesembuhan. Pengen utangnya lunas. Pengen masalahnya selesai. Dan lain sebagainya. Itu bukan cinta namanya, tapi cinta diri sendiri. Ada maunya, saudara. Nggak tulus kalau gitu. Biarlah kita ini melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, supaya Tuhan disenangkan. Itu namanya cinta. Amin. Nah, coba katakan kanan kiri. Yuk lakukan yang Tuhan senang. Ya, bahagiakan Tuhan gitu loh. Ya toh, kita membahagiakan pasangan kita cinta karena cinta dia, betul gak? Sama anak-anak kita pengen dia tuh bahagia. Kenapa? Karena kita cinta gitu loh. Nah demikian pula kalau kita cinta Tuhan, biarlah kita membahagiakan Tuhan. Oh tadi sudah nyanyi, suka-sukamu Yahweh, suka-sukamu Yahweh. Ya terserah Bapak Yahweh, yang penting Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan. Bener ta? Harusnya beneran saudara. Jangan cuma nyanyi tok. Amin. Harus itu. Yes, harus melakukan. Nah sekarang ada beberapa sifat-sifat Tuhan yang perlu kita perhatikan. Sifatnya Tuhan kita itu menghidupkan. Tuhan tidak ingin kita mati buat dia. Karena dia sudah mati bagi kita. Amin. Tuhan ingin kita hidup bagi dia. Maka dari itu ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, bila kita pastikan kita tetap hidup untuk Tuhan. Amin. Nah, sama halnya kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang yang masih pacaran ya, itu jangan terus berpikir, aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu fokusnya pada kematian. Makanya kalau mau cari pasangan, cari jodoh, cari suami atau cari istri, ya ini anak-anak muda ya, terutama yang belum menikah terutama ya. Khususnya ya, yang dimanapun berada, tidak cuma yang di sini ya, tapi dimanapun berada, tolong perhatikan baik-baik omongan saya, sungguhan.
cari jodoh, cari suami atau istri, itu jangan kamu berpikir seperti quotes-quotes di luaran sana yang sepertinya bijaksana, tetapi menjerumuskan sebetulnya. Kan ada yang, saya pernah baca tuh bilang, carilah pasangan yang kamu pikir kamu tidak bisa hidup tanpanya. Salah, saya bilang. Salah. Itu fokusnya pada kematian. Tapi harusnya berpikir bahwa carilah pasangan yang kamu pikir kamu bisa hidup bersama dengan dia. Fokusnya pada kehidupan. Betul enggak? Itu sudah, loh, anak muda nih enggak ngerti gini-gini kan kayak, ya kayak bener nih. Tapi salah fokusnya. Sehingga ketika yang satu mati atau yang satu diputusin, belum menikah begitu diputusin, kelororo, aduh aku tak bisa hidup tanpamu. Bebas mati, bunuh diri. Buktinya begitu, kenapa? Itu tertancap di dalam pikiran. Tidak bisa hidup tanpa kamu. Hawang dulu belum kenal ya hidup-hidup aja. Sekarang kok bilang nggak bisa hidup tanpamu, lah ngawur saudara. Iya toh? Jadi perhatikan nih, bisa nangkap enggak ini anak-anak muda nih? Yang masih jomblo atau masih pacaran nih. Carilah pasangan yang kamu pikir kamu bisa hidup bersama dengan dia. Lah nek pasanganmu kasar, pasanganmu suka selingkuh, bisa nggak kamu hidup sama dia? Kayak gitu. Nek enggak bisa hidup, makanya tinggalkan. Kalau sudah ada red flag begitu tuh sudah rasa dipikir, rasa kasih kesempatan kedua dan ketiga, tinggalkan. Percaya saya. Kalau pasanganmu, pacarmu sudah kasar, sudah manipulatif itu melakukan berbagai macam cara untuk kepentingannya sendiri, ya, itu penyakit saudara, susah berubah, kecuali kalau dijamah Roh Kudus, berubah total, bertobat itu bisa. Tapi kalau selama tidak dijamah Roh Kudus, bocah, percuma, jangan dibuktikan omongan saya. Lihat saja teman-temanmu, tetangga kanan kiri siapalah yang kamu kenal. Coba tanyain, dulu pacaran piye? Begitu. Sifatnya bagaimana? Karena saya sudah sering melihat banyak pasangan yang seperti itu. Masih pacaran kasar, terus menikah. Akhirnya masih setelah menikah ngapain? Ya tetap kasar. Masih pacaran aja berani kasar, apalagi sudah menikah. Oh, jadi sansaknya itu. Banyak. Di Instagram itu banyak juga tuh. Baru-baru ini saya baca ada orang yang ternyata mengalami KDRT. Saudara, sungguhan. Maka dari itu fokus pada kehidupan. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang menghidupkan. Di dalam Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4 dikatakan, sebab demikianlah Yahweh berfirman kepada keluarga Israel, carilah aku dan hiduplah. Tuhan kita itu Tuhan yang menghidupkan saudara. Dia tidak menginginkan kematian kita. Di dalam Yeskiel 33 ayat 11. Yeskiel 33 ayat 11 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, bagilah firman Tuhan Yahweh. Aku tidak berkenan atas kematian orang jahat, kecuali orang jahat itu berbalik dari jalannya, supaya dia dapat hidup. Berbaliklah dari kelakuanmu yang jahat. Ya, mengapa kamu harus mati? Hai keluarga Israel, jadi Tuhan itu tidak berkenan dengan kematian orang jahat. Meskipun orang itu jahat, tapi tetap Tuhan itu berkasih karunia. Pengen supaya dia itu tidak mati. Dia pengen bertobat. Terus akhirnya hidup. Buktinya apa? Niniwe. Orang-orang Niniwe itu jahatnya minta ampun. Tidak bisa membedakan kanan dan kiri katanya. Tidak bisa membedakan mana jahat, mana yang baik. Kirimlah beberapa nabi sudah di sana. Terakhir dikirim Yonah pun sudah ngerti prediksi. Sudah diprediksi. Halah Tuhan wastalah. Percuma. Dan dia nggak mau ke Niniwe. Pergi ke Tarsis. Saya nggak akan cerita itu, nanti jadi cerita sekolah minggu. Intinya akhirnya apa? Yonah memberitakan firman Tuhan, bertobatlah. Lah kok tiba-tiba tobat beneran saudara. Lalu Tuhan mengasihi berbalik. Begitu. Itu sifat Tuhan kita. Lah bagaimana dengan Sodom dan Gomora? Saya yakin Sodom dan Gomora pun sudah diperingatkan sebelumnya. Enggak mungkin Tuhan langsung melakukan itu, enggak mungkin. Tuhan pasti sudah memperingatkan. Buktinya dari Niniwe ini. Satu kota saudara. Bahkan mereka bertobat, benar-benar tobat.
sampai anak kecil, hewan piaraannya melok puasa, saudara. Ngeri nggak, saudara? Itu bukti mereka benar-benar bertobat. Tuhan tersentuh. Artinya apa? Tuhan lebih suka kehidupan kita daripada kematian orang berdosa. Kita semua berdosa, saudara ya. So, Tuhan lebih suka kalau kita tuh bertobat dan hidup. Maka dari itulah, saudara, ini sifat Tuhan kita. Dia yang selalu menghidupkan. Dia tidak ingin kita mati bagi dia. Tapi kita hidup bagi dia. Karena dia sudah mati bagi kita. Amin. Tapi tetap kita juga tidak takut mati. Sehingga kita bisa ngomong seperti yang Paulus katakan. Karena bagiku hidup adalah hamasiah. Mati adalah keuntungan. Tetapi bukan berarti kita terus ngawur dalam menginjil maupun mengikut Tuhan. Lalu yang selanjutnya, sifatnya Tuhan kita ini cemburuan. Tuhan tidak mau diduakan, saudara. Di dalam Keluaran 34 ayat 14. Dikatakan sebab kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Makanya jangan rebutan Tuhan. Kita sudah mulai pakai klenik, itu rebutan Tuhan, saudara. Kita sudah punya nama Tuhan kita sendiri, tapi kita merebut Tuhannya orang lain. Klenik lah, klenik itu pakai roh-roh jahat, saudara. Loh, ada orang yang menyembah roh jahat, ada. Sekarang belak-belakan, saudara. Gereja setan ada, terutama di Amerika ya. Kalau di Indonesia saya dengar dulu ada, enggak tahu kalau sekarang. Itu pun sembunyi-sembunyi. Kalau di Amerika sekarang belak-belakan, nyembahnya setan, saudara. Itu klenik hari apa? Gitu, nanti harus melakukan ritual, pakai sajen lah. Terus nanti ada barang-barang khusus simpen jimat, ya kan? Nanti setiap hari apa dimandiin lah, di inilah. Lalu apalagi melakukan hal-hal yang lain. Itu klenik-klenik itu kita menduakan Tuhan, dan Tuhan kita ini adalah Tuhan yang cemburuan loh, saudara. Cemburuan loh. Bukan namanya cemburuan, ada orang bilang, oh ini namanya cemburuan, berarti nama Tuhan kita adalah cemburuan. Kalau kita nyebut berarti Tuhan cemburuan. Ya gak masuk akal, ini kan bukan begitu. Ini harus les ke bahasa Indonesia kalau begitu, memaknainya seperti itu. Ya toh. Dikatakan Yahweh adalah Tuhan, karena Yahweh yang namanya cemburuan, artinya sifatnya itu cemburuan. Kita jangan menduakan, jangan mulai ngelirik-ngelirik ilah lain. Kayak lebih berkuasa loh. Kayak enak ya jadi umatnya Tuhan yang situ ya. Kayaknya enak ini bisa itu, bisa lakukan ini itu dan sebagainya. Jangan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburuan. Mulai berpikir, Tuhan kok enak ya. Orang itu bukan umatmu kok hidupnya kayaknya enak aja. Bisa ini suka main klenik, main ini yo. Enak wae kayak hidupnya. Tapi aku kok begini? Hati-hati, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang cemburuan. So, kita harus fokus kepada Tuhan kita. Jangan lirik sana, lirik sini. Menggunakan hal-hal yang klenik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena namanya adalah, dia adalah Elohim yang cemburu. Selanjutnya, yang ketiga. Bapa Yahweh yang kita sembah ini adalah panjang sabar dan penuh kasih. Di dalam Mazmur 86. Mazmur 86 ayat yang ke-15 dikatakan, namun engkau ya Tuhan Elohim, penuh belas kasihan dan anugerah, panjang sabar dan kaya dalam kasih setia dan kebenaran. Nah saudara, kalau Tuhan kita ini panjang sabar dan penuh kasih, maka kita harus sering-sering rasakan kasihnya. Kita harus sering-sering merasakan kasih Tuhan. Jangan terus merasa bahwa kita ini tidak dicintai. Jangan merasa bahwa kita ini hidup percuma, tidak ada yang mencintai. Itu salah, saudara. Rasakan kasihnya. Kalau sudah berpikir, kasihnya itu apa? Saudara hidup sebagaimana saudara ada saat ini. Itu bukti kasih Tuhan. Saat ini apa? Aku penuh masalah. Aku sedang bangkrut. Aku sedang ada masalah ini, bla 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 bla. Saudara bisa kenal nama Bapa Yahweh yang benar. Itu pun juga bentuk kasih karunia-Nya. Amin.
Dulu saudara mungkin mau digugurkan oleh orang tua saudara, tidak diinginkan oleh orang tua saudara, tetapi saudara tetap hidup. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara. Amin. Buat apa aku hidup? Siapa yang nyuruh aku hidup? Aku gak minta hidup. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Ketahuilah, kalau Tuhan mengizinkan saudara masih tetap hidup sampai sekarang, itu ada rencana Tuhan buat kehidupanmu. Amin. Apalagi sekarang engkau mendengarkan firman Tuhan ini, bukan satu kebetulan. Kalau ada yang masih berputus asa, masih merasa buat apa aku hidup, toh aku begini-begini saja, toh tidak ada yang mencintai aku, toh aku menyusahkan orang dan sebagainya dan sebagainya. Ketahuilah bahwa Tuhan tetap sayang sama kita. Ada rencana yang ingin Tuhan lakukan buat kehidupanmu. Lah rencananya apa? Kehidupanku kok begini? Maka dari itu saudara, fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalahmu. Kamu udah ngomong enak, ngomong tok. Kamu tidak mengalami apa yang aku alami. Bapak ibu saudara, memang saya tidak mengalami yang saudara alami. Tapi janjinya itu ya dan amin. Firmannya itu yes. Ya dan amin. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami berbagai macam masalah. Saudara coba rasakan. Saudara bisa tarik nafas dalam-dalam. Saudara tanpa aduh. Tidak begitu pun itu bentuk kasih Tuhan buat saudara. Amin. Kalaupun tarik nafas aduh pasang kering gitu ya. Tapi saudara bisa melek pun, bisa melihat pun, itu bentuk kasih Tuhan. Bahkan yang saudara bilang kayaknya tidak baik, itu pun bentuk kasih Tuhan. Saudara bisa ngentut, itu pun juga, ya mohon maaf ya saudara ya, itu pun bentuk kasih Tuhan. Saudara kalau tidak bisa buang angin saudara, masuk rumah sakit saudara. Bener gak? Sungguhan loh. Dari hal simpel seperti itu aja lah. Itu merupakan bentuk kasih Tuhan. Maka dari itu saudara rasakan, sering-seringlah merasakan kasih Tuhan. Karena itulah yang menyehatkan, yang menghidupkan kita. Sel-sel kita ini saudara, itu tunduk dengan pikiran kita. Maka dari itu saudara pikirkan kasih Tuhan dan rasakan kasih Tuhan. Saudara tentu saja pernah berbahagia. Ya toh? Rasakan, ingat-ingat dan rasakan itu. Tapi kecuali kebahagiaan bersama dengan pacar atau mantan pacar. Jangan diingat-ingat terus. Karena apa? Belum jadi istri atau suami yang sah. Kenapa saya bilang begitu? Karena takutnya nek putus gitu loh. Sudah kadung mantep. Ya, maka cari ingat-ingat kebahagiaan yang lain. Saya pernah punya klien, saya suruh ingat-ingat momen-momen bahagia, happy moment. Happy momentmu apa? Apa ya? Ya aku ingatnya sama si Koko itu. Saya bilang, jangan. Yang lain. Kenapa? Itu hanya sementara. Ya enggak jadi lagi. Nanti kalau putus kan repot. Harus move on, nanti kesini lagi, minta terapi saya lagi. Gitu loh. Lebih baik cari yang lain, yang permanen gitu. Betapa engkau dicintai oleh Tuhan. Engkau mengenal keselamatan yang sejati. Itu pun bentuk kasih Tuhan buat kita. Amin. Ingat-ingat bagaimana engkau dicintai. Tuhan yang begitu luar biasa. Rela menjadi dalam rupa manusia. Untuk bisa disalib dan mencurahkan darahnya bagi setiap kita. Kalau saudara nonton film Passion of the Christ. Itu luar biasa. Bagaimana penderitaan Tuhan itu seperti itu saudara. Dan saya yakin itu lebih lagi. Dan baru-baru ini ada film baru Last Supper. Itu juga keren juga. Menggambarkan bagaimana pergolakan batin. Secara khusus si Kepa dan Yudas. Dan bagaimana digambarkan bagaimana Tuhan juga pastinya di situ dalam rupa manusia itu bergolak secara batin. Bayangkan saudara. Disuruh ya, murid-muridnya suruh berjaga-jaga 1 jam saja. Begitu balik belum ada 1 jam turu maneh. Itu dalam masa-masa kritis, masa-masa tekanan yang besar. Malah Tuhan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Sakit saudara, sakit. Itu luar biasa. Betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Sehingga kita boleh mengenal Tuhan yang benar. Menerima keselamatan yang sejati. Dan itu bentuk kasih Tuhan yang tidak ternilai harganya.
Sehingga kalaupun kita mati kapanpun, asal tidak bunuh diri, itu mati masuk surga. Amin. Tidak perlu pergi melanglang buana, mungkin gentayangan dulu, harus didoakan dulu baru masuk surga. Enggak, kita langsung masuk surga, mendapatkan keselamatan itu. Maka jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, jangan ditukar baik dengan harta, tahta maupun cinta. Tapi kita tetap berpegang pada Tuhan. Itu bayangkan betapa Tuhan mengasihimu. Tuhan memberikan kekuatan bagimu untuk melewati setiap permasalahan kehidupan yang ada. Sehingga kita masih bisa tetap hidup dan tidak mengambil keputusan untuk bunuh diri. Itu bentuk kasih Tuhan. Apalagi sudah mendengarkan khotbah ini, itu bentuk kasih Tuhan. Tuhan ingin engkau hidup. Tuhan ingin engkau bangkit dari setiap keterpurukanmu. Tuhan ingin engkau bangkit karena masa depan sungguh ada. Tuhan katakan bahwa aku rancangan masa depan yang penuh harapan. Yang gilang gemilang. Amin. Kalau saudara belum melihat hal itu, kalau saudara belum melihat titik terang, belum melihat tangan Tuhan menolong, percayai hatinya dan tetaplah bertahan dalam imanmu dan kau lakukan apa yang menjadi bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Sehingga kita bisa menang mengatasi setiap permasalahan yang ada. Dan Tuhan suka akan ketaatan. Maka kita taat. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, dan Samuel berkata, apakah Yahweh senang dengan persembahan-persembahan bakaran dan korban-korban persembahan? Sama seperti menaati suara Yahweh, ketahuilah menaati lebih baik daripada mempersembahkan korban, mendengarkan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan lebih suka kalau kita tuh taat akan kebenaran firman-Nya. Daripada kita mempersembahkan korban banyak. Ya, bikin ini, bikin itu, nyumbang banyak. Itu Tuhan lebih senang kalau kita taat daripada kita nyumbang tok tapi nggak taat. Amin. Karuane malah lebih baik. Mungkin kita nggak punya sesuatu yang bisa disumbangkan, tetapi hidup kita benar di hadapan Tuhan, itu Tuhan jauh lebih senang. Amin. Daripada kita hanya nyumbang tapi tidak pernah taat di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, taatlah akan kebenaran firman Bapa Yahweh. Jangan berpikir, oh aku kan sudah rajin ke gereja, aku sudah aktif di gereja, ini melakukan itu. Ya aktif tok, tapi kehidupan keseharian di luar gereja apakah sesuai firman Tuhan apa enggak? Di luaran sana, mungkin kita kan punya komunitas di luar dari teman-teman gereja kita yang tahu begitu. Apakah perilaku kita di lingkungan, di komunitas yang itu masih tetap sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ataukah mulai lirik sana lirik sini, mulai selingkuh, mulai WA-ne selingkuhan diganti nama, terus kalau mau pulang mungkin di clear chat, terus dan sebagainya. Loh kok tahu? Saya baca saudara, itu trik-trik begitu tuh saya baca. Oh ternyata banyak yang seperti itu. Meskipun kadang-kala dibalut dengan guyonan. Saya baca-baca di Instagram kadang-kala scroll-scroll gitu loh saudara. Loh kok gini gitu. Oh berarti ini trik-triknya orang ini seperti itu. Ada yang dibilang katanya WA-nya selingkuhannya diganti nama apa sedot WC, diganti tukang gas, diganti apalah yang lain begitu sehingga nggak konangan. Itu jangan dilakukan saudara ya. Saya bukan ngajari tapi ini orang-orang yang tidak betul-betul mengasihi Tuhan gitu loh. Sehingga hidupnya seperti itu. Ya, oleh karena itu tetaplah setia kepada Tuhan dan taatlah dalam kehidupan kita apapun yang terjadi dan di komunitas manapun. Meskipun tidak ada orang yang tahu bahwa kita aktif di gereja, tetaplah kita hidup benar di hadapan Bapa Yahweh. Karena Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Orang lain boleh tidak tahu, Bapak Gembala tidak tahu, saya tidak tahu, Ketua MK tidak tahu, bahkan bisa dibohongin, bisa gampang banget. Tetapi tidak bisa saudara membohongi Tuhan yang kita sembah. Maka dari itu hiduplah benar. Wajar-wajar aja, hidup itu lurus-lurus saja, tidak usah neko-neko saudara. Hidup ini jadi akeh masalah. Lah kok mau neko-neko tambah
nambahin masalah. Ya kan? Kadang tuh aneh. Orang pengennya lepas dari permasalahan, tapi hidup yang aneh-anehi. Makanya, ya tambahkan masalah. Salah dewe. Maka dari itulah bertobat kalau masih aneh-anehi. Ya. Selanjutnya, bagaimana supaya tidak merebut atau tidak rebutan Tuhan. Yaitu, rasakan kuasanya. Tuhan kita ini berkuasa loh saudara. Kalau saudara belum pernah merasakan kekuasaan Tuhan, rugi. Rugi saya bilang. Wong namanya saja berkuasa, baru namanya tok loh saudara. Baru nama doang loh berkuasa. Apalagi kalau sudah dia bertindak turun tangan. Amin. Kok kurang semangat sih? Saudara. Namanya saja berkuasa, baru namanya tok. Orang kuasa gelap mendengar nama dari Yesus itu sudah gemetar. Apalagi kalau Tuhan Yesus sendiri turun tangan untuk membantu kita. Luar biasa enggak saudara? Ya, luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Namanya saja berkuasa untuk menyelamatkan kita loh saudara. Baru namanya tok. Oh, luar biasa kan. Saudara, namanya itu berkuasa bisa menyelamatkan. Maka jangan membuang nama Yeshua. Jangan membuang nama Bapa Yahweh. Ya, ini khususnya juga orang-orang Kristen yang masih belum menerima nama Bapa Yahweh. Jangan tolak nama Bapa Yahweh. Karena itu nama yang menyelamatkan. Nama Yeshua, nama yang menyelamatkan. Jangan ditolak, jangan dibuang. Ya. Dan namanya yang tadi saya bilang kuasa gelap pun gemetar. Di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Filipi 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama, supaya di dalam nama Yeshua setiap lutut yang surgawi dan duniawi dan yang di bawah bumi akan bertelut. Loh saudara, bukti bahwa namanya itu berkuasa. Saudara, kalau ada setan ya diwerui, pernah diwerui setan? Saya enggak pernah sih. Kalau pernah, coba ya, kalau mungkin pas lewat di tempat angker ono putih-putih mak pecungul gitu kan. Bentuknya kayak guling, lompat-lompat atau mungkin ada ini ya kan, mengkorok, langsung sebut nama Tuhan Yesus, saudara. Itu powerful sekali, saudara. Saya ingat ceritanya Bapak Gembala. Dulu waktu di Comal dulu, ada anak remajanya nonton orang pertunjukan pakai kuasa gelap, ilmu kebal gitu kan. Kan zaman dulu kan sering ya saudara ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang ilmunya lebih tinggi dari saya, mohon maaf jangan mengganggu ya, kan gitu. Terus saya pernah denger itu dan pernah nonton, tapi kalau tidak salah ingat langsung disuruh pulang, tidak boleh nonton. Nah itu ada seperti itu saudara ya. Ada anak remajanya Dedi dulu tuh nonton itu diem-diem di belakang nyebut dalam nama Yesus. Dulu belum kenal Yeshua. Saudara perhatikan, nama Yesus nama terjemahan aja berkuasa saudara. Apalagi nama aslinya. Dulu bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lah orangnya mau pamer kekuatan, udah digebuk pakai kayu, nggak mempan, kayunya tuh patah, betul ya Dad ya. Begitu sudah sudah bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu anak remaja iseng, tapi tolong jangan kasihan orangnya. Begitu dipukul, buak, bukannya kayunya yang patah, orangnya delosor langsung saudara. Ilmu kebal, tapi delosor juga. Itu karena apa? Setannya lari saudara. Karena apa? Sudah diusir, batin tok loh, ngomongnya nggak banter loh saudara. Namanya berkuasa, luar biasa saudara. Maka dari itulah ya harus kita rasakan kuasanya. Kalau mungkin di rumahnya kok ada kedengeran kok kelotak. Apa itu ya?
Kucing. Mungkin kadang kala ada yang nek lupa jendelanya nggak ditutup kok ana sing ngamati. Langsung diusir saudara, jangan lari terbirit-birit. Langsung diusir pakai nama Yeshua. Amin. Begitu saudara. Namanya berkuasa, bahkan ya saya pernah cerita, saya pernah mendoakan seorang itu jarak jauh, dia di Jogja, saya di sini. Doakan apa? Yang katanya jantung bocor lah, usus melintir lah, langsung saat itu juga normal saudara. Bukan karena saya, karena nama Bapa Yahweh dan Yeshua Mesya itu berkuasa. Maka dari itu nek kita rebutan masih sudah begitu masih rebutan Tuhan, kan aneh, nggak masuk akal gitu loh. Tuhan kita luar biasa, yang kita ini kok masih menginginkan Tuhan yang lain, masih pakai klenik lah, masih pakai itu lah, bla bla bla. Aduh, nggak masuk akal buat saya. Dan kita harus mengalami sendiri kuasanya. Alami sendiri kuasanya. Biarlah kita seperti Ayub 42 ayat 5. Aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja. Tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Alami sendiri kuasa Tuhan, saudara. Maka dari itu saudara bilang, Tuhan aku mau merasakan kuasamu. Bilang sama Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa selama ini kok kayaknya belum pernah merasakan kuasa Tuhan. Minta, Tuhan aku mau merasakan kuasamu Tuhan. Supaya aku bisa bercerita lebih banyak kepada orang. Betapa aku merasakan kuasamu. Betapa kuasa dari Bapa Yahweh. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Begitu saudara. Alami sendiri kuasa Tuhan. Ya. Dan selanjutnya jalin hubungan dengan Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan. Saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa. Maka kita jalinlah hubungan dengan Dia. Menjalin hubungan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Yahweh selagi Dia berkenan ditemui. Panggillah Dia selagi Dia dekat. Jalin hubungan dengan Tuhan. Ngobrol. Berdoa secara pribadi. Berdoa ini juga tidak harus duduk diam. Itu tidak harus begitu juga. Meskipun itu juga perlu saat teduh. Tapi ketika kita kadang-kadang naik motor, nyetir mobil, mungkin daripada bengong, ya kita lebih baik berkomunikasi dengan Tuhan kita. Tuhan, hari ini luar biasa Tuhan. Wah, cerah sekali Tuhan. Tuhan hari ini waduh hujannya ya ampun luar biasa. Kita ngobrol seperti kayak bayangkan Tuhan itu ada di samping kita. Ajak ngobrol. Mas, lah kok wong edan? Enggak, tenang aja. Enggak gila. Karena kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan kita. Amin. Begitu. Jangan merasa krosok-krosonan sendiri juga. Seperti pendeta pengkhotbah yang pernah saya dengar. Sekarang sudah almarhum. Katanya menjalin hubungan dengan Tuhan. Sudah turun naik surga. Naik turun surga. Gitu. Guyonan sama Tuhan, senggol-senggolan. Tapi gila kok nek ngomong, Tuhan itu tidak punya nama lah. Pertanyaan saya lah, terus kamu selama ini ke Tuhan, ke surganya siapa? Siapa yang saya bawa ngomong itu siapa selama ini? Jangan-jangan cuma angan-angan sendiri. Jangan-jangan cuma imajinasinya sendiri. Iya toh? Bahkan seperti yang Bapak Gembala ceritakan, ditanyain, dipikirnya sudah kenal nama Bapak Yahweh, malah ngomong begini. Kami itu sudah berdoa dengan tiga pendeta besar yang lain. 2 pendeta, 3 sama dia berarti. Itu katanya Tuhan bilang boleh. Lah kok enggak sama firman-Nya? Kan aneh gitu loh. Apa Tuhannya lupa? Ya. Kan begitu. Maka dari itu kalau orang bilang, oh saya mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata, enggak usah langsung, wah orang sakti ini. Santai aja saudara. Cocokkan aja dengan firman Tuhan, cocok enggak? Nah enggak cocok, gawe-gawe. Kemungkinan besar, gawe. Kemungkinan besar. Maka enggak usah silau dengan begitu saudara ya. Maka kita betul-betul harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Ajak komunikasi Tuhan kita dan rasakan kasih serta kuasanya.
maka kita tidak akan bingung, kita tidak akan rebutan Tuhan. Dan orang Kristen tidak perlu merebut Tuhannya orang lain. Tuhannya orang Kristen adalah Yahweh di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Dan kenali Tuhan kita. Kita yang sudah kenal dan menerima nama Bapa, jalin hubungan dengan Dia. Jangan merasa aku kan wis kenal, tapi kehidupan kita masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan omongan kita, bahwa kita mengenal Dia, kita harus revisi. Kita harus menjalin hubungan dengan Dia sehingga kita ada di dalam firman-Nya, hidup sesuai kebenaran firman Bapak Yahweh. Amin buat firman Tuhan, biarlah firman ini belum menjadi call HL buat hidup kita tetap ada di dalam jalannya. Karena kita sudah punya, kita menjadi umatnya Tuhan yang luar biasa. Amin, saya kembalikan kepada Bapak kembali. Puji Bapak Yahweh, saudara diberkati. Mau rebutan Tuhan? Berarti memperhatikan. Biasanya kan kalau ditanya jawabnya apa? Amin. Mau rebutan Tuhan? Amin. Saudara-saudara, dengan Kristen yang anti dengan nama Yahweh, itu sebetulnya membuktikan bahwa Tuhannya beda. Ya. Terkadang orang bilang, sama kok, nggak masalah. Saudara bisa buktikan, tanya, kalau sama, ayo kamu ke tempat saya. Kan sama. Pasti tidak mau, saudara-saudara ya. Kita bukan rebutan Tuhan, tetapi merebut dari Allah. Karena Allah bukan Tuhannya kita, Tuhannya umat Islam. Hormati saja, ya. Tuhannya beda-beda. Ada orang yang memberitahu kepada saya, jangan menyebut kata Tuhan. Bahkan dikatakan kalau Tuhan itu terkontaminasi dengan sebutan sesembahan lain. Nah, saya katakan harusnya apa? Elohim. Loh, Elohim juga untuk menyebut dewa-dewa seperti Molok, Baal, Astoret, Dagon dan sebagainya. Kita tidak boleh menyebut A. Kan gitu ya, ada yang mengatakan begitu. Sebetulnya sebut Allah tidak masalah kalau untuk menerangkan. Jangan mengatakan kita tidak boleh sebut A. Lah kalau kita membaca di dalam kitab suci tentang Dagon berarti D. Molok berarti M. Ya kita bingungi saudara-saudara ya. Tadi disampaikan juga tentang masalah membaca kitab suci. Kalau kita membaca kitab suci, itu kitab suci ada di dalam otak kita. Dan apa yang ada di dalam otak kita itu yang akan kita pakai untuk menerangkan orang lain. Memang saya akui bahwa mengenal Bapak Yahweh itu merupakan kasih karunia. Saudara tidak pernah sekolah Alkitab, tetapi saudara mampu menyebut dan mengimani nama Yahweh itu dahsyat luar biasa. Saya sudah berdiskusi bukan hanya dengan sarjana teologi STH, tetapi juga master, MA, MTH, dan bahkan doktor misionari, dan misiologi dan sebagainya. Tetapi mereka membedakan nama, bahasa, sebutan, budaya, sulitnya minta ampun. Jadi saudara lebih pintar dari mereka. Kenapa? Karena mendapatkan kasih karunia. Karena itu kita jangan sia-siakan. Kasih karunia itu datang dari siapa? Di dalam Yeremia 24 ayat yang ke-7 itu datang dari Yahweh. Dan di dalam kitab Matius 11 ayat yang ke-27 itu dari Yeshua HaMasiah. Kenapa? Karena Yeshua itu Yahweh sendiri yang turun dalam wujud daging. Ya, sehingga kita bisa memahaminya. Kita adalah orang-orang yang beruntung loh saudara-saudara. Ya. Saya sendiri dulu waktu pertama kali diberitakan tentang nama Yahweh, saya menolak keras. Tapi 1 minggu, karena setelah itu saya berdoa, Tuhan kalau memang ini satu kebenaran, singkapkan baik secara arkeologis, secara biologis, secara teologis dan sebagainya.
Lalu Tuhan singkapkan, saya bikin sebuah buku yang berjudul Pertanyaan Umum Seputar Nama Yahweh dan Allah. Itu saya bikin 1 minggu saja karena seperti Tuhan mendikte, saya tinggal ngetik saja. Lamanya kan karena nulis Ibraninya harus satu huruf karena dari kanan ke kiri. Jadi kita adalah orang-orang yang beruntung. Amin. Ya. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh pada saat ini. Engkau telah memberikan kepada kami hikmat untuk kami memahami siapakah Engkau sesungguhnya, nama Sang Pencipta langit dan bumi. Sehingga kami tidak perlu rebutan dengan orang lain karena Engkau telah memiliki kami dan kami dimiliki Engkau. Karena itu Tuhan berkati umat-umat-Mu yang masih juga rebutan dengan orang lain tentang Tuhan. Engkau yang akan tolong beri hikmat, akal budi, kemampuan serta keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Kau berkati Pastor Simeon Sulistyo yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Beri hikmat, akal budi dan kesehatan yang baik, serta Engkau yang akan menolong untuk kehidupan yang akan datang, supaya kemuliaan Tuhan semakin dan terus dinyatakan dalam kehidupannya. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano alecha vayashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.